Di antara hiruk-pikuk Liga Voli Turki yang keras dan kompetitif, nama Tutku Burcu berdiri kokoh sebagai simbol keanggunan dan kekuatan. Ia bukan hanya kapten tim senior yang telah mengangkat piala nasional berulang kali, tapi juga ikon yang mewakili masa keemasan voli wanita Turki. Karirnya mencakup panggung internasional, dari kejuaraan Eropa hingga Olimpiade, membuat setiap ucapannya seolah punya bobot yang tak terbantahkan. Tutku dikenal bukan hanya karena statistiknya yang luar biasa, tetapi juga karena kecerdasannya membaca permainan. Ia bisa memprediksi alur serangan lawan hanya dengan melihat gerakan kaki penyerang. Banyak pelatih muda di Turki yang menganggap komentarnya sebagai pelajaran tak tertulis, dan para pemain muda memujanya seperti legenda hidup. Oleh sebab itu, ketika Tutku bicara, semua orang mendengar. Pers, penggemar, bahkan federasi, tak ada yang mengabaikan pendapatnya. Di dunia voli yang sering berubah cepat, suara Tutku adalah jangkar yang membuat semuanya terasa stabil dan penuh arah. Nama Megawati Hangestri mulai terdengar pelan-pelan di kalangan pengamat voli Turki. Video-videonya di media sosial, terutama saat memborbardir pertahanan lawan di Liga Korea, beredar di grup-grup analisis dan forum penggemar. Siapa gadis Indonesia ini? Tanya seorang komentator senior saat melihat aksinya memukul bola dengan kecepatan luar biasa. Sebelum bahkan resmi diperkenalkan oleh klub barunya di Turki, nama Megawati sudah menjadi bahan diskusi. Beberapa media mulai membandingkannya dengan pemain asing lainnya yang pernah merumput di Liga Turki, dan hasilnya mengejutkan. Megawati dianggap setara, bahkan lebih menjanjikan. Dia punya pukulan seperti palu godam dan mata seperti elang, tulis sebuah artikel lokal. Reaksi penggemar pun terbagi. Ada yang skeptis, menganggap Liga Korea terlalu lunak untuk dijadikan tolok ukur. Namun ada juga yang penasaran, ingin tahu apakah pemain dari Asia Tenggara ini benar-benar punya sesuatu yang berbeda. Di tengah perdebatan itulah, satu suara tiba-tiba muncul dan mengguncang segalanya. Suara dari Tutku Burcu. Dalam sebuah wawancara pasca latihan, Tutku Burcu melemparkan kalimat yang langsung menghentak jagat voli Turki. Megawati itu bukan pemain biasa. Tak ada embel-embel basa-basi, tak ada retorika kosong. Kalimat itu muncul begitu saja, tapi dampaknya seperti gempa. Media menyambarnya dan menjadikannya headline di berbagai portal olahraga. Komentar tersebut dianggap sebagai validasi paling sahih bagi Megawati, bahkan sebelum ia menyentuh bola pertamanya di pertandingan resmi. Jika Tutku berkata begitu, pasti ada alasannya, tulis seorang jurnalis senior di kolom opininya. Komentar yang tampak sederhana itu seketika berubah menjadi sinyal bahwa sesuatu yang besar akan datang. Banyak yang mencoba menafsirkan maksud di balik kalimat itu. Apakah Tutku melihat sesuatu dalam gaya bermain Megawati yang orang lain tak bisa tangkap? Apakah ini pujian? Atau justru peringatan tersembunyi bagi para rival? Yang jelas, sejak hari itu, Megawati bukan lagi sekadar rekrutan asing. Dia adalah ancaman yang sedang diamati oleh seluruh liga. Tutku kemudian menguraikan komentarnya dalam sebuah wawancara mendalam. Dia menyerang bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan naluri. Dia tahu kapan harus meledak, dan kapan menunggu satu detik yang menentukan, jelasnya. Ini bukan pujian kosong. Ini adalah penilaian teknis yang membuat para analis mulai menggali lebih dalam gaya bermain Megawati. Yang membuat Megawati menonjol bukan hanya power atau kecepatan, tapi teknik langkah yang jarang terlihat di level Asia, reverse wrist snap. Gerakan yang hampir mustahil diprediksi blok lawan, dan bahkan menyulitkan sistem pertahanan rotasi cepat. Beberapa pelatih Turki bahkan mengaku mulai menyesuaikan strategi bertahan hanya karena kemungkinan Megawati akan tampil musim ini. Insting menyerang Megawati juga membuat banyak orang membandingkannya dengan pemain-pemain elit Eropa. Tapi ada sesuatu yang lebih, dia bermain dengan irama yang tak biasa. Kadang agresif membabi buta, kadang menunggu dengan sabar seperti pemburu. Kombinasi itulah yang membuatnya bukan hanya mematikan, tapi juga menakutkan. Sebelum menjejakkan kaki di Istanbul, Megawati telah menorehkan sejarah di Korea Selatan. Di sana, ia menjelma jadi sosok tak tergantikan. Tak hanya menjadi top scorer, ia juga memenangkan hati fans dengan kepribadian yang hangat dan kerja keras yang konsisten. Para penggemar menjulukinya Ratu Korea, bukan karena popularitas semata, tetapi karena dominasi teknisnya di lapangan. Liga Korea, dengan segala kedisiplinan dan tekanan taktisnya, menjadi medan latihan sempurna untuk Megawati. Di sanalah dia mengasah kemampuannya membaca pertahanan cepat, bermain di bawah tekanan tinggi, dan menjaga stamina dalam musim panjang. Pengalamannya itu bukan hanya modal mental, tapi juga membuatnya matang secara taktik. Kini, datang ke Turki, ia bukan lagi pemain muda yang mencari pengalaman. Ia datang sebagai prajurit veteran,
dengan catatan panjang kemenangan dan penghargaan. Dan bagi banyak orang, kedatangannya bukan sekadar transfer biasa, tapi awal dari perubahan besar dalam dinamika Liga Voli Turki. Tutku Burcu, dengan cara khasnya yang tenang namun tajam, memberi peringatan dalam salah satu sesi wawancara pasca pertandingan. Jangan sampai jadi korban berikutnya, katanya, merujuk pada klub-klub yang mungkin meremehkan kemampuan Megawati. Kata-katanya disampaikan tanpa emosi, tapi efeknya menghantam seperti pukulan servis keras. Banyak yang menganggap ini sebagai sindiran, tapi mereka yang mengenal Tutku tahu, ini adalah bentuk perlindungan, sekaligus peringatan. Ia pernah melihat pemain asing datang dan gagal beradaptasi, namun ini berbeda. Tutku tahu, Megawati sudah siap. Maka peringatannya bukan untuk Megawati, tapi untuk semua orang yang belum bersiap menghadapi badai baru ini. Efek psikologisnya langsung terasa. Beberapa tim mulai mengintensifkan sesi video analisis. Blok-blok dilatih ulang untuk menghadapi tipuan unik Megawati. Bahkan rumor menyebutkan ada pelatih yang mulai merevisi formasi utama, hanya demi mengantisipasi kehadirannya. Semua karena satu kalimat dari Tutku yang bergema hingga ke tribun penonton. Pertandingan debut Megawati di Liga Turki langsung menjadi tontonan wajib. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami ritme permainan yang berbeda. Dalam 2 pertandingan pertama saja, ia mencatatkan statistik yang membuat pelatih lawan mengangkat alis. Adaptasinya disebut tidak masuk akal oleh salah satu analis lokal. Biasanya, pemain asing butuh waktu berminggu-minggu untuk menyatu dengan tim, pelatih, dan bahkan budaya sekitar. Tapi Megawati tampak seperti telah bermain di Turki selama bertahun-tahun. Komunikasinya lancar, pergerakannya nyaris selalu sinkron, dan setiap pukulannya membawa efek pada moral tim lawan. Yang paling menarik adalah dampaknya terhadap timnya sendiri. Kepercayaan diri rekan setim meningkat, rotasi menjadi lebih cair, dan pelatih pun mulai bereksperimen dengan formasi yang lebih agresif. Megawati bukan hanya menambah kekuatan, tapi mengubah cara tim bermain. Dan inilah yang membuat banyak orang kini percaya, Tutku Burcu benar sejak awal, Megawati memang bukan pemain biasa. Dalam sebuah podcast khusus, Tutku Burcu menjelaskan lebih dalam pernyataannya yang menjadi viral. Dia terlihat kalem, tapi saat bola datang, dia berubah jadi mesin pembunuh. Analogi itu melekat dalam benak penggemar karena menggambarkan kontras tajam dalam gaya Megawati. Tenang di luar, mematikan di dalam. Ia tak perlu banyak bicara, tak butuh gestur teatrikal. Cukup satu langkah kecil, dan serangan datang seperti pisau meluncur di udara. Gaya bermain Megawati menciptakan dilema psikologis bagi lawan. Ia tidak menunjukkan agresi sebelum menyerang, yang membuatnya sulit diprediksi. Saat pemain lain mengandalkan sorakan atau selebrasi untuk membakar semangat, Megawati seolah menyimpan semuanya di dalam. Dan ketika momentum datang, tubuhnya berubah jadi alat presisi, eksekusi cepat, arah sulit ditebak, dan bola yang seperti ditembak dari senapan jarak dekat. Banyak analis menyebut gaya ini sebagai calm but deadly, sebuah gaya langka di liga-liga Eropa yang terbiasa dengan agresivitas emosional. Tapi Megawati justru memanfaatkan ketenangannya sebagai senjata. Ia seperti pisau tersembunyi dalam lipatan seragam tak terlihat hingga terlambat. Setelah komentar Tutku menyebar ke media internasional, banyak pelatih dan pemain luar mulai memperhatikan profil Megawati lebih serius. Di benua Eropa, pemain Asia Tenggara sering dianggap underdog, teknikal, ya, tapi minim power dan minim keberanian. Kehadiran Megawati mulai mengoyak stereotip itu sedikit demi sedikit. Ketika highlight pertandingan Megawati viral di media sosial, respons yang muncul mengejutkan. "Are you sure she is from Southeast Asia?" tanya seorang komentator Spanyol. Tutku, secara tak langsung, telah membuka jalan bagi dunia untuk melihat bahwa talenta dari wilayah ini bukan hanya eksotis, tapi berbahaya dan layak diperhitungkan. Komentar-komentar Tutku menjadi semacam validasi global. Jika seorang veteran sekelas Tutku Burcu bisa mengakui kualitas Megawati secara terbuka, maka pandangan sinis terhadap pemain Asia Tenggara mulai tergeser. Sebuah revolusi persepsi pun dimulai, pelan, namun pasti. Dalam wawancara terbarunya, Tutku membuat pernyataan yang lebih berani. Kalau dia terus seperti ini, Megawati bisa jadi ikon baru Liga Turki. Ucapan itu mengejutkan, karena gelar, ikon Liga, biasanya ditujukan untuk pemain lokal atau bintang Eropa. Tapi Tutku melihat sesuatu yang lebih besar, daya tarik lintas negara, potensi pemasaran, dan gelombang fans Asia yang mulai mengalir ke Turki. Benar saja, sejak debut Megawati, akun media sosial klubnya melonjak ribuan pengikut dari Indonesia dan negara tetangga. Merchandise dengan namanya mulai dicetak, dan tayangan streaming pertandingan klubnya melonjak drastis.
Tak pernah sebelumnya klub menengah di Liga Turki menarik perhatian internasional sebesar ini. Bagi liga itu sendiri, ini adalah momen emas. Mereka melihat Megawati bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai jembatan ke pasar baru. Dan jika tutku benar, maka ini bisa jadi awal dari fase globalisasi baru bagi Liga Voli Turki, dengan Megawati di pusat orbitnya. Namun di balik pujian terhadap Megawati, tutku tak ragu mengkritik para pemain lokal. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia berkata tegas, lihat bagaimana dia berlatih. Lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Pemain lokal kita harus belajar darinya. Kalimat itu langsung jadi topik panas di ruang ganti tim-tim Turki. Tutku merasa bahwa banyak pemain muda Turki terlalu cepat puas, mengandalkan talenta alami tanpa menyadari pentingnya kerja keras dan disiplin ala Asia. Ia menyebut Megawati sebagai contoh sempurna pemain modern, fokus, disiplin, dan konsisten. Bakat saja tidak cukup. Kalau kalian malas, kalian akan dilindas pemain seperti dia. Sindiran ini membuat beberapa pihak tak nyaman, tapi juga membuka diskusi penting di dunia voli Turki. Apakah liga ini terlalu nyaman untuk pemain lokal? Apakah kehadiran pemain asing seperti Megawati bisa menjadi cermin keras yang dibutuhkan untuk mendorong perbaikan sistem pembinaan lokal? Terlepas dari semua sorotan dan pujian, Megawati tetap menunjukkan sikap sederhana. Ia masih membawa sendiri perlengkapannya, masih datang lebih awal ke sesi latihan, dan masih meminta saran dari pelatih dengan kepala tertunduk. Banyak yang terkejut dengan kerendahannya, di saat statusnya sudah menyaingi pemain bintang, ia tetap berlaku seperti pemain baru. Tutku mengaku kagum bukan hanya karena kemampuan teknis, tapi karena sikap itu. Saya belum pernah lihat pemain asing yang setenang ini, sepatu ini, tapi tetap membunuh di lapangan, katanya dalam sebuah dokumenter pendek. Di dunia profesional yang penuh ego, Megawati jadi anomali yang menyegarkan. Kerja kerasnya tidak hanya terlihat di lapangan, tapi juga di luar. Ia mempelajari bahasa Turki dasar, mencoba memahami budaya lokal, dan menjaga relasi dengan fans. Semua ini membuatnya bukan hanya diterima, tapi juga dicintai. Dan dalam dunia yang keras seperti voli profesional, cinta dari publik adalah aset langka. Dalam sebuah forum spesial yang disiarkan langsung, Tutku membuat pernyataan yang membuat pengamat tersentak. Jika dia terus berkembang, dia bisa setara dengan pemain seperti Gabi dari Brazil, atau Bošković dari Serbia. Kalimat itu sontak menyebar seperti api, bukan hanya karena isinya, tapi karena siapa yang mengatakannya. Gabi dan Bošković adalah simbol kekuatan dunia, bintang dengan segudang prestasi dan kekuatan tak tertandingi. Dibandingkan dengan mereka bukan hal sembarangan. Tapi Tutku menjelaskan alasannya, teknik unik Megawati, perkembangan pesatnya, dan mentalitasnya yang berbeda dari kebanyakan pemain muda. Media mulai menyoroti ini sebagai prediksi berani, bahkan gila. Tapi sebagian lainnya justru melihatnya sebagai sinyal bahwa dunia sudah siap menerima pemain dari Asia Tenggara di panggung tertinggi. Dan Megawati, dengan semua yang ia bawa, bisa jadi kandidat pertama yang benar-benar menembus batas itu. Di balik semua pujian, muncul pertanyaan, apakah semua ini murni dari kekaguman Tutku, atau bagian dari strategi psikologis? Beberapa analis mencurigai bahwa Tutku sengaja membesarkan nama Megawati untuk membebani ekspektasi lawan, menciptakan tekanan agar mereka bermain di bawah bayang-bayang. Namun rekan-rekan dekat Tutku menepis dugaan itu. Mereka mengenal Tutku sebagai pribadi yang jarang memuji secara publik kecuali ia benar-benar kagum. Dan cara ia berbicara tentang Megawati, dengan nada tenang namun penuh keyakinan, terlalu tulus untuk disebut sekadar strategi. Mungkin, dalam dunia olahraga yang keras, respek tulus memang jadi barang langka. Tapi Tutku membuktikan bahwa kekaguman sejati masih ada, dan ia tak ragu menunjukkannya. Entah sebagai bentuk solidaritas antar pemain, atau sebagai pengakuan terhadap sesuatu yang benar-benar istimewa. Apa arti semua ini bagi Indonesia? Di balik kilau spotlight dan gemuruh tribun Eropa, ada generasi muda yang menyaksikan perjalanan Megawati dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, seorang atlet voli dari Indonesia masuk ke dalam perbincangan elit dunia, bukan sebagai kejutan semusim, tapi sebagai figur penting. Media nasional mulai menyebutnya sebagai pembuka jalan. Pelatih-pelatih lokal menyoroti tekniknya dalam pelatihan, dan anak-anak mulai bermimpi tampil di Liga Turki, Liga Korea, atau bahkan Olimpiade. Megawati menjadi lebih dari sekadar pemain, dia adalah simbol kemungkinan. Tutku mungkin tidak sadar, tapi komentar-komentarnya telah membantu menyalakan percikan harapan di ujung lain dunia. Dan jika semua ini hanyalah awal, maka sejarah sedang ditulis bukan hanya oleh Megawati, tapi oleh semua yang berani bermimpi.